Ini sebenarnya ada dua tudingan yang saling bertentangan. Tudingan pertama tadi ya, ini nggak berkembang kreativitas, pemikiran kritis, hanya menyetak pekerja. Di sisi lain, ada yang menuding juga, universitas jangan di Menara Gading. Kemudian ini tolong lulusan yang siap kerja. Kalau kita punya dana abadi 10 triliun, sekarang terkumpul berapa? bawa 200 miliar. Assalamualaikum, halo semuanya. Saya Heri Hermansyah, Rektor Universitas Indonesia. Universitas Indonesia merupakan universitas sesuai dengan namanya, yaitu Indonesia, bukan Universitas Jabodetabek. Kita juga ingin merekrut talent-talent terbaik seluruh Indonesia untuk dididik di Universitas Indonesia. Untuk itu, kita berupaya supaya uang kuliah itu tidak menjadi kendala bagi talent-talent terbaik untuk berkuliah di Universitas Indonesia. Kita berharap alumni-alumni kita yang awalnya dari fresh graduate itu kemudian mewarnai dunia usaha, dunia industri, dan pemerintahan menjadi tokoh-tokoh kunci yang memegang kunci-kunci kebijakan sehingga negeri kita makin maju, alumni kita berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan kemajuan bangsa dan negara, bahkan peradaban dunia dan global. Ada orang yang otaknya bekerja seperti kompas, tidak paling berisik, tidak paling dramatis, tapi jernih arah logikanya. Dulu di Universitas Indonesia, beliau ini ketika mahasiswa pernah 3 kali menjadi mahasiswa terbaik jurusan gas dan petrokimia Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pernah pula menjadi mahasiswa berprestasi UI bidang penalaran, spesifik banget ya. Itu berarti beliau ini bukan sekedar pintar, tapi juga tahu bagaimana cara bertanya dan mempertanyakan soal dengan benar. Kemudian menjadi guru besar termuda di Fakultas Teknik UI. Pemegang paten teknologi biokatalis untuk biodiesel, dan kini memimpin kampusnya sendiri sebagai Rektor Universitas Indonesia periode 2024-2029. Selamat datang Profesor Dr. Insinyur Heri Hermansyah, Sarjana Teknik, Master of Engineering, dan juga Insinyur Profesional Utama, betul ya? Iya. Ya. Terima kasih sudah berkenan hadir di Naratama Kompas.com, Prof. Ya, terima kasih Mas Amir telah mengundang saya ke sini untuk bisa ngobrol-ngobrol santai di sini. Ya, Prof Heri ini anak kelahiran Sukabumi ya. Betul. Kelahiran tahun 76. S1-nya itu di Fakultas Teknik UI, jurusan Teknik Gas dan Petrokimia. Dan S2-nya ada di School of Engineering Tohoku University, Jepang. S3-nya atau doktoralnya juga dihelat di Tohoku University, Jepang. Bidang teknik kimia, ini spesifik gelar profesi insinyur. IPU itu dari Persatuan Insinyur Indonesia ya, betul ya, Betul. Prof ya. Nah, beliau ini punya keahlian spesifik ini, reaction process engineering, bioprocess engineering, bioreaction engineering, biokatalis. Ini sesuatu yang out of the box, dan kita tidak menyangka sekarang duduk sebagai rektor UI. Nah, saya mau kembali ke memori masa kecil, Prof. Prof Heri ini dilahirkan di kota kecil di Sukabumi. Banyak orang pintar, orang cerdas dari kota-kota kecil. Tapi pertanyaannya, apa yang membuat Prof Heri waktu itu bisa istilahnya ya melompat gitu ya, tinggi gitu ya, dan sampai sekarang bisa menjadi rektor UI? Apa yang memicu itu waktu kecilnya? Ya, jadi saat kita kecil, seiring dengan perjalanan pendidikan, maka kesadaran kita mengenai realitas dan melihat secara helikopter view itu kan semakin melebar seiring dengan bertambahnya usia dan pendidikan. Ya, di saat saya sebelum sekolah bahkan gitu ya, kita tuh nggak tahu bahwa tadi setelah SD itu ada SMP gitu kan gitu ya.
Nah, saat sekolah SD ya, itu boleh dikatakan kita itu jarang baca buku. Jadi apa yang diomongkan oleh guru di kelas itulah yang kita terima. Ya, kita nggak baca apa buku karena itu. tidak tersedia atau karena belum punya tradisi membaca? Karena mungkin tadi buku juga terbatas dan bahan bacaan yang ada juga terbatas. Tetapi kita beruntung saat itu di zaman tahun 1980-an saat saya SD itu, saya merasa guru-guru kita ini luar biasa pengetahuan dan dedikasinya. Walaupun keterbatasan berbagai fasilitas ya. Betul. Apa yang disampaikan oleh guru-guru kita saat itu langsung nempel di kepala kita. Kemudian apa yang disampaikan itu tercerna, teringat, dan kemudian itu menjadi pengetahuan kita. Ya. Nah, setelah lulus SD ya, itu guru kita juga saat itu di SD itu yang mengarahkan kita bahwa kalau nilai kamu sebaik ini, gitu, harus masuk ke SMP yang terbaik juga, gitu kan gitu ya. Masuklah kita ke SMP yang terbaik di Sukabumi saat itu. Nah itu peran guru tuh saat itu sangat besar. Setelah masuk di SMP yang terbaik itu, ternyata kita melihat di sekitar kita orang-orang yang menjadi teman-teman kita itu rupanya saat di SD-nya juga mereka orang-orang terbaiknya. Jadi kayak cream of the cream itu di SMP itu. Nah disitulah kemudian timbul, wah kalau kita tidak melakukan langkah terobosan, kita nggak bisa lebih bagus dibanding yang lain kan gitu. Iya betul. Sehingga kemudian mulailah kalau dulu saat SD apa yang diomongkan guru itu kemudian yang keluar di ulangan, itu namanya ulangan ya. Jadi lebih ke guru yang banyak membantu Prof. Hedi ya? Jadi di fase awal itu kita ada yang menunjukkan jalan. Ya. Kemudian di fase berikutnya ya, misal tadi saat SMP gitu ya, kita melihat ternyata di sekeliling kita itu kompetitif gitu. Dan kemudian tadi pada saat misalnya dari ulangan gitu ya, yang keluar ulangan itu ternyata tidak hanya yang diomongkan guru, tetapi ada di buku misalnya gitu. Berarti kita harus baca buku kan gitu. Nah jadi yang fase pertama itu betul-betul ngikut teladan yang disampaikan guru aja, ngikut ya di fase awal tuh ngikut. Nah kita beruntung ketemu orang guru-guru yang bagus kan gitu. Berikutnya adalah ternyata itu tidak cukup saat di level misal SMP, ada ekosistem yang sifatnya kompetitif dan juga membutuhkan infrastruktur pendukung dan effort yang lebih dengan membaca, dengan mendapatkan pengetahuan ekstra yang tidak hanya didapat dari guru tapi juga harus inisiatif mendapatkannya dari berbagai sumber lainnya. Berikutnya ke SMA gitu ya. Ternyata tadi tidak hanya kemampuan akademik aja, tetapi juga untuk misal diterima undangan di perguruan tinggi, selain kemampuan akademik ada juga kemampuan misal non akademik, ada ekstrakurikuler ya. Pernah ikut lomba apa kan gitu ya. Nah jadi seiring dengan perjalanan berarti kita harus mendapatkan additional additional record dan prestasi lainnya gitu. Masuk perguruan tinggi, ternyata harus lebih lagi nih ya. Yang kita dapat di bangku kuliah itu tidak cukup kalau hanya dapat IP saja kan gitu. Tapi kemudian harus dapat additional skill yang lainnya yang kita tidak miliki gitu kan gitu. Seperti contoh tadi dari berbagai organisasi ekstrakurikuler yang ada di kampus, yang di kampus itu segala ada ya, mau ke fisik, ke mental, ke personality, ke kemampuan komunikasi, ke jejaring network. Nah, jejaring networking inilah yang kemudian itu terbentuk di universitas saat kuliah.
Nah, jadi kalau kita lihat nih ada suatu berjenjang, ada yang menunjukkan terbentuk, kemudian mengetahui bahwa ada kompetisi, kemudian mengetahui, kemudian ada additional skill yang diperlukan, kemudian di perguruan tinggi kemudian menemukan bahwa networking ini merupakan suatu keharusan. Temuannya itu bertahap ya, bukan langsung itu. Bertahap. Nah, kalau dari tradisi keluarga ada nggak yang memang backgroundnya itu memang akademisi kuat gitu? Nah, orang tua, keluarga saat itu, keluarga saya itu menyerahkan sepenuhnya ke saya. Bahkan ngisi formulir apapun, pokoknya tahu beres, saya yang selesaikan. Jadi kalau saya dulu saat SD ya, ada formulir yang harus diisi, saya bawa ke orang tua. Orang tua nanya balik, ini isinya dengan apa gitu. Prof Heri bukan dari keluarga yang misalnya orang tuanya misalnya lulusan perguruan tinggi atau guru dosen itu enggak ya? Nah, kebetulan orang tua saya, ayah saya itu sampai kelas 2 SD. Ya, jadi SD tidak lulus. Ibu saya lulusan SD. Wow, menarik ini. Sehingga kemudian, tetapi orang tua saya sangat mendukung pendidikan anak-anaknya. Nah, jadi pokoknya sekolah, ya sekolah gitu, kayak gitu aja ya. Nah, sehingga di perjalanan tersebut gitu, apa yang kita bisa selesaikan, kita selesaikan semua tanpa perlu kita merepotkan orang tua. Mandiri banget ya berarti ya. Tipe orang tahun 80-an 70-an lah ya, mandiri banget ya. Jadi kalau ada formulir atau apa tuh nggak nyampe ke orang, kita beresin sendiri gitu. Ya, ini patut menjadi pelajaran Gen Z sekarang ya. Karena Gen Z sekarang semua diurusin sama orang tua sebagian besar ya. Nah, Prof, kan pernah ya 3 tahun berturut-turut itu menjadi mahasiswa terbaik jurusan Teknik Gas dan Petrokimia di FTUI. Bahkan juga sempat menjadi mahasiswa terbaik bidang penalaran. Nanti sebenarnya skill yang dibutuhkan tuh apa sih, Prof? Apakah misalnya logika, disiplin, atau ada faktor lain yang peran di bidang ini? Jadi untuk yang mahasiswa terbaik di Teknik Gas Petrokimia itu basis kriterianya adalah indeks prestasi saat itu. Jadi selama 3 tahun berturut-turut indeks prestasi saya terbaik di angkatan saya. Hampir 4 lah ya. Oh, enggak nyampe 3 koma lah. Itu susah banget. Nah, ini susah banget ya. Nah, itu karena IPK kita tertinggi di angkatan kita, kemudian Fakultas Teknik itu ada namanya malam apresiasi prestasi. Nah, kita saat itu diberikan penghargaan atas capaian indeks prestasi kita, diberikan penghargaan mahasiswa terbaik Gas Petrokimia angkatan 94, dan kebetulan 3 tahun berturut-turut. Dan di setiap penghargaan itu kita dikasih jam. Ada jam itu ada logo UI-nya. Wah, itu kita bangga banget dapat itu. Setiap tahun dapat 3. Berarti selama 3 tahun dapat 3 jam. Saya berikan semua ke orang tua saya itu. Nah, kemudian kalau yang mahasiswa berprestasi bidang penalaran, itu saya ikut lomba saat itu. Lomba ada namanya Student Paper Contest, diadakan oleh Society Petroleum Engineer di Yogyakarta. Nah, di situ saya meraih peringkat 3 ya. Nah, rupanya jurusan saya atau himpunan mahasiswanya, jadi ada di itu ada Ikatan Mahasiswa Gas Petrokimia. Nah, saat itu dari UI itu mengumpulkan siapa aja yang memiliki prestasi non akademik tadi. Nah, kita diusulkan tadi atas basis kita meraih juara di Student Paper Contest yang diselenggarakan oleh Society Petroleum Engineer gitu. Nah, basis itu kemudian kita diberikan penghargaan mahasiswa berprestasi bidang penalaran. Prof, gitu. Kalau sekarang kan banyak ya anak-anak pintar gitu ya. Tapi untuk bisa konsisten itu susah. Apa penyebabnya dan gimana biar bisa konsisten? Nah, sekarang ini memang kalau kita lihat mungkin karena kita merasakan saat kecil bahkan kita tidak beralas kaki gitu ya. Ya, saya tuh merasakan, saya tuh sebelum masuk sekolah tuh sendal aja nggak pakai gitu. Ya. Dengan dari kita ada perjalanan mengenai teknologi kayak gitu, dan sekarang kita berada pada zaman cyber ini ya, IoT ini ya. Nah, kita semua kalau kita lihat dunia kita itu ada di dalam HP kita, ya, sehingga sebenarnya di HP itu ya
tidak ada kita pertemuan antar orang, feeling dengan yang tua, yang Nggak sebaya, ada. dengan Iya, yang betul, muda itu betul. feeling itu nggak ada, sehingga rasa mungkin apa ya namanya, rasa sopan santun itu kemudian secara natural jadi hilang. Iya. Ya, karena kita nggak tahu dengan siapa kita berinteraksi kan, hanya chat aja kan gitu ya. Itu kalau di Feelingnya bidang nggak ada. komunikasi namanya efek nirkekang. Ini rekang ya. Iya. Jadi kita lihat fenomena ya, misal yang di kemarin SMA Cimaja gitu ya. Iya. Ya. Jadi memang rasa hormat antara ya tadi murid ke guru itu karena tidak pernah ketemu mungkin ya. Dan ini akan beda kalau kemudian interaksi terbesar tidak di Dunia nyata. dunia nir tadi ya. Iya, Nir iya. ini. Nah, kalau kita lihat berikutnya memang kita tidak bisa menghindari perkembangan teknologi ini. Nah, berarti kita harus melakukan langkah-langkah supaya ada effort yang cukup besar untuk menanamkan itu sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya edukasi mengenai etika, sopan santun, ya, antara yang sesama, yang muda, yang tua, senior, itu mungkin perlu kita ajarkan itu di dunia maya, gitu kayak gitu, ya, etika dan sopan santun itu, sehingga kemudian terbentuk suasana. Karena kadang-kala jangankan yang tidak kita kenal, satu keluarga aja. Iya. Kalau di WhatsApp ya, grup gitu ya, kadang-kala kalau ada komentar kayak orang sebaya aja kan gitu ya. Tapi pas di dunia nyata ini berubah kan gitu. Iya, betul. Ya. Orang itu tidak segarang di dunia maya pada saat bertemu di dunia nyata. Di dunia nyata itu sangat friendly. Iya. Begitu di dunia nyata itu jadi kayak garang lagi. Iya, betul. Itulah yang disebut gitu. Ya, dinamakan nirkekang, efek nirkekang, karena ketika orang di dunia maya dia tidak berhadapan dia tidak merasakan otoritas dan tidak merasakan karisma seseorang itu hadir dalam dunia maya. Makanya mungkin ya kalau zaman Prof. Heri kan selalu bertemu dengan berinteraksi dengan guru ya. Nah, itu menciptakan trust, menciptakan otoritativeness-nya itu terasa, karismanya kuat gitu ya Prof ya. Dan itu memang yang hilang dari anak-anak sekarang ya Prof ya. Ya, itu berkurang. Ya, berkurang. Kalau hilang sama sekali saya yakin tidak ya. Karena fenomena itu tidak merupakan fenomena yang menyeluruh ke seluruh ya. Tetapi fenomena yang kemudian muncul dan mencolok. Tapi tidak semuanya seperti itu. Nah, fenomena yang muncul dan mencolok inilah yang kemudian kita perlu reduce. Sehingga kemudian bisa kembali lagi ke arah kesetimbangan di mana budaya luhur kita itu bisa tetap terjaga. Prof, soal tadi logika dan penalaran yang Prof Heri jagonya di situ. Kalau kita andaikan penalaran itu sebuah otot, gimana cara ngelatihnya biar itu anak-anak itu bisa melatih dan terlatih gitu ya. Nah, apakah penalaran itu terkait dengan bakat, kebiasaan atau apa? Ya. Nah, ini mungkin pertama ya, saya mau bicara terkait dari keilmuan dulu ya. Misal matematik. Iya. Kalkulus ya. Kalkulus itu merupakan basis untuk memiliki penalaran atau logik tinggi yang kuat ya. Nah, orang belajar kalkulus 1 dimensi 1, kalkulus 2 dimensi 2, kalkulus 3 dimensi 3. Ini ibaratnya kalau orang belajar silat gitu ya, belajar matematika ya, kita able belajar silat, belajar tenaga dalam lah gitu ya. Jadi orang yang udah lulus belajar kalkulus, dia bisa membayangkan yang orang lain nggak bisa bayangkan. Dia bisa membayangkan. Kalau sebelum bisa menguasai kalkulus, gimana biar dia bisa tertarik ke situ? Nah, kan itu susah banget itu. Nah, ini kan matematik. Matematik itu kan sebenarnya orang mungkin nggak suka karena nggak tahu. Ya. Ini pun mungkin saya nyadar setelah
beberapa tahun mungkin saya udah setelah lulus matematik gitu kayak gitu, baru nyadar bahwa matematik itu ibaratnya kalau kita belajar tenaga dalam ini ya, ada jalan darah yang buntu tertembus kemudian lancar gitu kayak gitu ya. Nah kita saat dulu kan belajar matematik, lulus ujian belajar kalkulus gitu aja. Kita nggak pernah mengerti kenapa kita belajar itu, apa kemudian yang bisa kita dapat setelah kita bisa melalui semua itu. Jadi ya, yang mereka sudah melalui misalnya kalkulus 3 misalnya atau kalkulus 2 gitu, dan lulus dengan itu, dia akan dengan sendirinya akan terbentuk daya analitik yang kuat. Mindsetnya akan terbentuk. Daya analitik yang kuat, bahkan bisa membayangkan bentuk 3 dimensi tanpa perlu dia gambar. Itu bisa diajarkan bakat atau bisa diasah juga. Nah, dengan matematik itulah kemudian daya analitik itu terbentuk, ya. Tapi mungkin orang nggak nyadar bahwa daya analitik dia terbentuk, gitu kayak gitu. Nah ini harus dikasih tahu bahwa kalau dengan tadi ya, misalnya kalkulus 2 ada soal aplikasi 2 dimensi, dia itu bisa membayangkan di dalam ruang logika imajinasi dia itu daya analitik sampai ke sana. Nah itu kita nggak pernah dikasih tahu hal itu. Nah kemudian jadi dengan belajar matematik itu daya analytical thinking kita akan kuat. Nah kemudian selain itu tadi ya, di dalam dimensi sosialnya ya, itu kita belajar diskusi, belajar berpikir kritis, ya, belajar berkomunikasi dengan baik. Kombinasi antara analytical thinking yang secara tak sadar terbentuk karena kekuatan dari matematik, kemudian digabungkan dengan kearifan yang terbentuk dari interaksi sosial, ya, berpikir kritis, berdiskusi, berkomunikasi. Nah itulah yang kemudian membuat sisi otak kiri dan otak kanan kita itu menjadi membentuk daya nalar yang kuat. Prof, kalau saya mahasiswa rata-rata aja dan mau upgrading otak ke situ tadi yang dijelaskan Prof Heri itu, misalnya dalam 6 bulan, apa yang kebiasaan yang paling sederhana yang bisa saya mulai? Ya, ini sebenarnya pada dasarnya setiap orang ini punya potensi, ya. Nah, jadi ada yang namanya potensi, ada yang namanya ability, gitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan misalnya ada orang nilainya rendah. Itu potensinya rendah, nggak bisa. Ability saat itu dia rendah. Tetapi potensi dia mungkin sangat besar, gitu kayak gitu. Nah, jadi kita harus bisa menemukan sebenarnya potensi dia ini sampai mana. Biasa saya pikir di zaman sekarang ini orang memiliki potensi yang besar. Tinggal bagaimana mengubah potensi ini menjadi ability. Nah, untuk menjadi ability ini tadi ada yang namanya tadi misal talent, ya. Orang nggak dilatih dia bisa sendiri. Betul. Kan gitu. Terus yang kedua ya tadi karena berbagai kondisi aktual di sekitarnya. Misalnya ada orang pintar, tetapi kemudian environment dia membuat dia malas gitu kayak gitu. Sehingga potensi dia dengan misal IQ yang tinggi atau kalau dia itu mungkin punya potensi bahkan seperti Einstein misalnya kayak gitu. Iya. Tetapi karena environment dia nggak mendukung gitu, nggak keluar-keluar. Akhirnya keluar-keluar. Nah, disitulah butuh praktis. Butuh praktis yang kemudian berulang dengan praktis yang tepat, lingkungan yang tepat, kemudian akhirnya potensi itu berubah menjadi ability tadi, gitu. Nah, sehingga mengenai tadi 6 bulan bisa nggak? Bisa, ya. Tinggal kita lihat tadi orang ini kan ada sekarang zaman assessment awal ya, ada namanya psikotes, TPA. Itu kan kelihatan ini potensinya sampai mana. Nah, dari potensi seperti itu, nah kemudian berikutnya adalah training seperti apa yang kemudian bisa menampilkan ability dia. Kita kan sudah sering mendengar ini seperti misal senior kita Profesor Yohanes Surya, misalnya. Beliau melatih anak-anak Papua. Ternyata bisa ya. Ternyata bisa jadi juara Olimpiade, ya. Nah,
kita sering melihat misal ada mahasiswa Papua datang ke Jakarta dengan afirmasi. Itu di awal sulit adaptasi karena misal matematika, fisika, kimianya kurang karena apa? Karena memang mereka kurang terekspos dengan pelajaran itu. Tetapi kalau diberikan kesempatan yang sama, ya seluruh anak Indonesia termasuk yang di Papua, Profesor Yohanes Surya sudah membuktikan dengan dilatih secara fokus, sistemik gitu ya, bisa menjadi juara-juara Olimpiade. Iya, betul. Gitu. Itu udah terbukti, proven. Iya, oke. Prof, masuk ke pengalaman Prof Heri ke Jepang ya, Prof ya. S2 dan S3 kan diselesaikan di Universitas Tohoku, Jepang. Nah, kami selalu percaya bahwa Jepang itu bukan cuman tempat untuk orang belajar teknologi, tapi juga bisa belajar cara berpikir, kemudian apa hal yang berharga di sana bisa kita bawa pulang gitu. Nah, menurut Prof Heri, bertahun-tahun di Jepang itu hal utama dan itu membentuk karakter Prof Heri itu apa yang dibawa pulang dari sana? Ya. Nah, Jepang ini memang sangat khas dengan yang namanya kerja keras. Ya, jadi kerja keras ini kerja sungguh-sungguh, kerja serius. Ya. Termasuk di dunia risetnya juga ya. Ya, jadi mereka kalau lagi kerja yang dibicarakan pekerjaan. Ya. Kadang kalau di kita saat kerja kita bicara hobi apa yang di rumah kan gitu. Saat di rumah kita bicara pekerjaan gitu. Nah, kalau di sana, kalau di Jepang, saat dia kerja dia hanya bicarakan pekerjaan. Saat dia makan gitu ya, kerjaan nggak dibicarain lagi, bicara mengenai hal di luar pekerjaan. Nah, jadi satu, kerja keras dan serius. Terus yang kedua itu kerja cerdas. Ya, kerja cerdas itu maksudnya begini. Kita melihat ya, misal ini guru saya, profesor saya ya, dia dulu saat S3 itu dia belajarnya yang namanya metode separasi, pemisahan menggunakan resin. Tetapi saat saya belajar ke tempat dia udah nggak riset itu lagi, nggak main itu lagi. Dia cell culture, kemudian antioksidan, ya, biodiesel, kemudian macam-macam yang saat itu lagi on di masanya, ya. Dan kemudian, nah kalau di kita kan kadang kita dulu belajar harus itu terus ya, karena itu bidangnya, kan nggak gitu yang namanya. Jadi kerja cerdas itu kita harus menyesuaikan dengan perkembangan masa kini. Dinamis banget ya berarti. Iya, dinamis. Jadi misal zaman dia dulu mana ada komputer. Iya. Tetapi begitu ada keluaran teknologi baru, misalnya saya tahun 2000 ke sana. Baru rame Infocus ya. Infocus komputer kecil ya. Dulu ada komputer di lab dia tuh dimodernisasi semua dengan itu. Dan dia sebagai profesor, dia bisa mengoperasikan itu semua walaupun dia nggak pernah menggunakan itu saat dia sekolah gitu. Adaptasinya luar biasa. Nah, adaptasi. Ya. Nah, kerja cerdas ini diantaranya adalah harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ini kerja keras, serius. Kerja cerdas, beradaptasi dengan perkembangan zaman, masa lalu dan masa depan. Ya, masa lalu, masa kini dan masa depan. Dan kemudian juga tadi nah ini sebenarnya agak kurangnya, kerja cepatnya kurang. Cina yang luar biasa ini dengan kerja cepat ini. Ya. Okay. Kalau dilihat di Jepang nih, misal HP ya, telekomunikasi ini ketinggalan nih. Dulu ada HP Toshiba, HP Panasonic, sekarang hilang semua ini. Ya. Cina luar biasa, mulai dari telekomunikasi. Di Indonesia Cina bisa masuk ke Indonesia dimulai dengan teknologi. Telekomunikasi, HP mulai masuk, bisa terima. Baru sekarang mobil. Kita kalau ke Cina ya, kemarin saya baru dari Cina ya, seminggu kemarin ini. Kalau di Indonesia kita ada kontes robot ya, robot masih robot pakai remote gitu.
Di Cina robot itu udah otonom gitu ya, kita halo juga gitu kayak gitu ya. Nah, perkembangannya luar biasa cepat. Nah, kalau kita lihat juga karakternya gitu kan ya, lincah. Orang Jepang relatif seperti mungkin kalau industri kayak mobil, sistemik, ajak, jalannya pasti, tapi slow but sure gitu ya. Nah artinya di sini kita harus mengkombinasi, kita harus belajar juga bahwa kita harus bisa bergerak lebih cepat juga. Jadi kerja keras, kerja cerdas, dan harus kerja cepat. Prof Hedi ini salah satu peneliti yang concern di bidang bioproses dan biokatalis. Dan bahkan Prof Hedi punya paten di biokatalis ini. Mungkin bisa diceritakan itu tentang apa dan apa kontribusinya di bidang riset maupun di bidang industri kita. Ya. Nah, ini terkait riset ya, ini memang hal yang nggak mudah ya, makanya juga paten juga saya hanya ada satu. Jadi bidang riset inovasi di bidang ini kita sebut proses biotek ini bukan hal yang mudah ya. Nah, di sini riset saya ini memang terkait dengan biokatalisis. Jadi biokatalisis ini ibaratnya gini, misal minyak dan air dicampur, terjadi reaksi nggak? Tidak mau menyatu ya dia, nggak mau bereaksi. Tidak bereaksi kan? Iya, air sama minyak dicampur nggak bereaksi kan? Iya. Nah, jadi ilmu saya ini adalah tadi ya, bagaimana caranya mereaksikan yang tidak mau bereaksi itu jadi mau bereaksi. Nah, itu ilmunya katalis ya. Kemudian ada bionya, jadi katalis yang materialnya itu adalah biological substance, jadi material biologi gitu ya. Nah, jadi bagaimana supaya dua zat yang nggak mau bereaksi ini jadi bereaksi. Nah, keahlian kita itu adalah melakukan rekayasa supaya yang tadinya tidak bereaksi ini menjadi bereaksi. Jadi bahasa awamnya adalah ilmunya Mak Comlang gitu kayak gitu. Ilmunya Mak Comlang. Nah, jadi kalau ini dengan ini sendirian, ini nggak mau. Ibaratnya misal ada si A laki-laki dengan si B perempuan. Kalau ini dibiarin sendirian, dia nggak bisa komunikasi. Jadi ada yang disebut namanya barrier energinya terlalu tinggi untuk dilompati gitu ya. Nah, maka kemudian ada namanya pihak ketiga, katalis. Dan itu menggunakan enzim ya, biokatalisnya. Enzim tadi. Nah, kalau dengan enzim ini ibaratnya yang tadi si A sama si B ini nggak bisa bereaksi karena akhirnya energinya terlalu tinggi. Ya. Nah, maka dengan adanya katalis ini bisa komunikasi sama si A, bisa komunikasi sama si B, gitu. Sehingga pada saat si A dengan katalis, dengan biokatalis, dengan enzim, si B dengan biokatalis, bisa dipertemukan dengan energi yang lebih rendah, gitu kayak gitu. Terjadilah reaksi. Jadi minyak dan air bisa direaksikan, gitu, dengan menggunakan enzim tadi. Sehingga yang secara normal tidak bisa bereaksi menjadi bisa bereaksi. Nah, kira-kira ilmunya seperti itu. Nah, kemudian yang terkait dengan paten, ya, itu adalah metode untuk memproduksi enzim dengan salah satu metode tertentu, gitu kayak gitu. Ya. Nah, enzim ini nggak mudah untuk memproduksi secara massal karena jumlahnya kan sedikit. Nah, kita riset lumayan panjang ya, sekitar 10 tahun di UI. Itu kita memformulasikan suatu metode untuk memproduksi suatu enzim dengan metode tertentu. Dan sehingga bisa diproduksi enzim dengan dalam bentuk crude enzim, dengan bentuk enzim yang terimmobilize, sehingga bisa diaplikasikan pada saat mereaksikan zat-zat yang kita inginkan bereaksi. Kira seperti itu. Ya, Prof, di bidang riset Indonesia itu jago membuat prototype. Prototype ini seolah-olah menjadi kayak andalan kita gitu ya. Tapi sebenarnya kan nggak cukup hanya berhenti di prototype. Nah, menurut
Prof Heri, kita itu kekurangan ilmunya, modalnya, atau kita kurang sabar untuk mengembangkan bisa menjadi sebuah hasil yang bisa langsung dinikmati, misalnya bisa diproduksi massal atau connect dengan industri gitu. Ya. Nah, jadi kalau orang pintar, kita tidak kekurangan orang pintar. Ya. Kalau tadi keinginan untuk maju, ya, rakyat kita, akademisi kita, tadi institusi kita, universitas maupun pemerintah menginginkan semuanya maju. Ya. Nah, sekarang apa yang membuat tadi ke arah hilir ini tidak secepat seperti di negara lain, misal di Cina tadi ya. Nah, ini kalau kita lihat ekosistem ini belum terbentuk. Oh, ekosistemnya. Ya. Nah, jadi misal universitas nggak bisa hanya riset universitas sendirian, ya. Industri di kita juga harus mengembangkan R&D-nya. Seluruh negara maju di dunia, universitas dan industri itu bekerja sama. Jadi demand problem solving itu datang dari case-case yang ada di industri. Gitu kayak gitu. Dan kemudian mereka memerlukan riset dasar dan riset terapan yang manpowernya itu ada di universitas. Nah, kerjasama antara universitas dengan industri inilah yang kemudian perlu bukan hanya lagi dibentuk ya, perlu ditingkatkan dengan masif. Jadi industri kita harus mau ya menyediakan atau melakukan R&D, melakukan riset dan development. Ya, bisa dicek di seluruh industri di dunia. Mereka mengalokasikan dana yang besar untuk Indonesia termasuk kecil. R&D. Indonesia bukan hanya kecil, bahkan banyak industri yang tidak melakukan R&D. Ya, hanya mungkin dagang gitu, ibaratnya dagang, ya, ambil produk, jual, ngambil margin. Nah, sementara universitas tanpa mitra industri nggak bisa bergerak, ya, karena siapa nanti akan memakainya, gitu. Kemudian industri juga juga mungkin pada saat universitas menawarkan dia nggak memerlukannya, gitu kayak itu, karena tidak sesuai dengan kebutuhannya. Nah, jadi kalau kita lihat pola-polanya adalah problem yang ada di dunia industri itulah yang kemudian menjadi objek untuk kerjasama yang kemudian solusinya dilakukan riset inovasi dengan para pakar di universitas yang kemudian hasilnya itu kembali lagi untuk diaplikasikan problem solving di industri tadi. Nah, inilah ekosistem ini yang belum ini di kita. Nyambung dari jawaban Prof Heri tadi, sebagai orang yang paham soal bioproses, paham oleokimia, paham soal biodiesel segala, paham soal kelapa sawit. Indonesia ini produsen kelapa sawit luar biasa besarnya kan. Nah, menurut Prof Heri, ini kan kita masih kebanyakan jual bahan yang masih bisa ditingkatkan ini ya, produknya. Nah, itu sebenarnya di mana biar kita itu bisa menjadi tidak cuma pengekspor bahan mentah atau bahan setengah jadi, tapi juga berbagai produknya itu, ragam jenisnya itu bisa ditingkatkan sehingga kita bisa kompetitif, tidak cuma jualan minyak misalnya. Nah, itu betul, kita sangat setuju dengan itu. Sebenarnya langkah-langkah ke sana itu mulai ada ya. Jadi yang dijual yang sebelumnya hanya crude palm oil misalnya. Nah, crude palm oil ini sebenarnya bisa diolah menjadi berbagai produk tadi biochemical atau chemical atau oleochemical tadi ya. Jadi ada pohon oleochemical seperti halnya dulu dari minyak bumi ya,
kemudian ada pohon petrokimia, petrochemical. Nah, sama dari minyak sawit ada pohon oleochemical. Nah, ini yang kemudian perlu dibangun industri pengolahan minyak kelapa sawit sehingga bisa menghasilkan bahan-bahan tadi. Tetapi ekosistemnya harus dibentuk. Artinya nanti yang mengambil produk itu, yang menggunakan produk itu harus ada gitu kayak gitu. Nah, sekarang kan sebenarnya crude dijual, diekspor ke negara lain, nanti balik lagi ke kita dalam bentuk chemical tadi kan gitu ya, ke bentuk oleochemical tadi. Nah, berarti ya ini perusahaan-perusahaan minyak sawit yang besar, dia juga harus mengembangkan R&D. Ya, kemudian mereka melakukan tadi ya kerjasama dengan lembaga penelitian dan universitas untuk mengembangkan teknologi untuk menghasilkan produk-produk oleochemical yang kemudian teknologinya dimiliki oleh bangsa kita sendiri, kedaulatan teknologi. Dulu misalnya saya mendengar dan juga pernah berkunjung. Dulu misal tahun 2010, 11, 12 itu di Surabaya ya, ada salah satu perusahaan minyak sawit ya. Dia membuat pabrik pengolahan prototipe ya untuk bioaftur. Ya. Tetapi bukan teknologi dia sendiri. Teknologinya lisensi dari luar negeri, dari negara maju. Nah, jadi ironisnya adalah padahal dari sisi SDM kita bisa riset sendiri. Di SDM harusnya bisa. Nah, ekosistem itu yang ada bentuk. Jadi R&D-nya nggak ada yang dikembangkan di sini. Kalau R&D ini dikembangkan di sini, universitas juga kemudian bekerja sama, lembaga penelitian bekerja sama, dana dari perusahaan kelapa sawit juga kemudian terlibat membiayai itu semua. Seharusnya teknologi itu bisa kita keluarkan, kita patenkan dan kita kuasai. Dan kemudian pabrik pengolahan tadi misal bioaftur, ya, pabrik pengolahan tadi oleochemical itu teknologinya harusnya tidak lagi lisensi dari luar, tapi dari hasil pengembangan teknologi sendiri dari perusahaan-perusahaan yang ekosistemnya terbentuk tadi antara perusahaan minyak kelapa sawit, universitas, lembaga penelitian di sini bekerja sama dan kemudian teknologi yang dikeluarkan, kedaulatan teknologi itulah terbentuk di situ. Nah, gimana UI bisa mendorong kedaulatan teknologi itu bisa menjadi concern Indonesia? Nah, kalau saya lihat pemerintah juga udah mulai ke sana ya. Makanya tadi pemerintah kan selain mineral ya, sawit, oleochemical, sama halnya negara kita ini memiliki cadangan mineral terbesar di dunia untuk misal contoh nikel ya, kobalt. Nah, ini sumber daya di kita, sumber daya alamnya di kita. Betul. Tetapi teknologi pengolahannya dari China. China yang nggak punya itu, tapi dia bisa mengembangkan teknologinya gitu. Nah, kita harus bisa meniru langkah-langkah yang dilakukan oleh Cina itu, ya. Nah, tentunya Cina bisa mengembangkan teknologi itu ada dukungan penuh dari pemerintahnya, ada dukungan penuh, ada ekosistem yang dibentuk untuk bisa kemudian dia menguasai teknologi itu, gitu kayak gitu. Nah, karena teknologi ini bukan hal yang parsial, satu ekosistem harus kita bentuk dan kita kuasai, gitu kayak gitu. Ya. Prof, ini masuk ke UI sebagai rektor, salah satu rektor termuda ya, nomor 3 ya, masih nomor 3 ya. Nah, dulu biasa berkutat di lab. Kalau di laboratorium kan semua bisa terukur gitu ya, variabelnya jelas. Jadi rektor UI ini variabelnya banyak, mengelola banyak manusia, mahasiswa, dosen dan lain sebagainya kan, guru besar lah, yang lainnya juga. Ego juga perlu dikelola, mimpi besar juga perlu dikelola, dan banyak hal lah yang harus di tune in dan tune up. Nah, sebenarnya mimpi Prof Heri ini menjadi rektor itu apa? Misi akhirnya apa? Seperti apa sebenarnya? Ya. Jadi kalau kita lihat ya,
penduduk Indonesia ini kan ada 280 juta. Ya. Ya. Kemudian dari sekitar 280 ini berapa sih yang kemudian bisa mengenyam pendidikan SD, SMP, SMA dan kemudian perguruan tinggi kan gitu ya. Nah, di sini UI memang merupakan perguruan tinggi yang terbaik di Indonesia saat ini. Tetapi tadi ya, kita menginginkan UI ini betul-betul menjadi universitas Indonesia. Ya. Kita memiliki lebih dari 500 kota kabupaten. Ya. Jadi masa uji harus bisa meraih seluruh kota kabupaten di Indonesia ada mahasiswanya yang belajar di UI. Sehingga dengan mendapatkan edukasi di UI, mereka menjadi sarjana, kemudian ada yang bekerja, ada yang membuka bisnis, mereka akan teringat kembali ke kampung halamannya. Dan kemudian mereka akan membangun kembali kampung halamannya tersebut, walaupun mereka bekerja di tempat lain gitu kan. Nah, ini pertumbuhan ekonomi yang merata ke semua. Jadi ininya kita menginginkan Universitas Indonesia bisa mencetak sumber daya manusia yang kemudian sumber daya manusia ini bisa membawa perubahan bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi orang sekitarnya, membawa, bahkan pada ujungnya ingin membawa perubahan yang lebih baik bagi bangsa dan negara, bahkan peradaban dunia. Inginnya ke sana, gitu ke sana. Nah, untuk merealisasikan hal itu, gitu ya, tentunya kita harus melakukan langkah-langkah tadi, ya, pendidikan yang inklusif, pendidikan yang merata, gitu ya, dan seterusnya. Bahkan ya, masuk UI kan susah. Iya, betul. Ya, paling berapa sih yang bisa kuliah di UI? Ya, paling 10.000 atau nanti sebanyak-banyaknya paling 20.000 setahun. Saat ini masa UI itu ada 50.000, artinya 10 ribuan lah yang diterima setahun, S1, S2, S3 kan gitu ya. Sementara rakyat Indonesia di usia itu yang perlu mengenyam pendidikan di universitas begitu banyaknya, jutaan ya. Nah, kedepannya ini UI akan membuka ya program pendidikan non degree ya, dengan memanfaatkan teknologi pendidikan digital. Okay. Jadi misal begini, ini bidang ilmu komunikasi ya, misalnya ada mata kuliah terkait misal kecakapan komunikasi misalnya, simpelnya gitu, kecakapan komunikasi. Nah, kecakapan komunikasi ini ada di mungkin kalau kecakapan komunikasi bisa jadi di semua jurusan juga mungkin diajarkan ya, misalnya. Nah, orang ini nggak bisa masuk UI karena nggak lulus UI misalnya, tapi dia ingin ngambil mata kuliah kecakapan komunikasi. Kita akan buka mata kuliah kecakapan komunikasi sehingga orang yang bukan masa UI bisa mengambil mata kuliah kecakapan komunikasi. Cukup ngambil mata kuliahnya aja dapat kredit doang. Nggak dapat ijazah tapi dapat kredit gitu kayak gitu. Dan itu berbayar atau free? Nah, itu berbayar tapi murah. Ya. Jadi mungkin misal kita lagi rumuskan ya, dengan zaman digital seperti sekarang, si dosen membuat metode ajar sinkronus asinkronus ya, direkam ya seperti ini, sehingga tinggal tahu di internet, nanti orang ngambil mata kuliah itu tentunya biaya semurah kalau bisa gratis gitu ya. Tapi tentunya kalau tentunya maksudnya gini, pendidikan itu mahal ya. Pendidikan bisa gratis, tinggal siapa yang bayar. Bisa sponsor yang bayar, ya kan? Bisa beasiswa yang bayar. Gitu. Nah, dengan pendidikan ini kita bikin pendidikan digital, misalnya kecakapan komunikasi, kita taruh di internet, orang umum bisa ngambil mata kuliah itu, belajar, gitu ya, dengan biaya yang sangat murah, gitu kayak gitu. Tentunya kalau dibuka publik akan jadi murah, gitu, ya. Dia ngambil mata kuliah itu, kemudian Universitas Indonesia mengeluarkan bahwa dia pernah mengambil mata kuliah itu sekian kredit dan lulus sekian nilai-nilai sekian. Jadi nanti kalau metode asinkronus itu, ini ada kuliah
dia ngambil, terus ada ujian, ya. Kalau dia yang ini nggak lulus, dia nggak bisa maju ke berikutnya. Lulus baru maju ke bab berikutnya. Lulus maju ke bab berikutnya. Sampai semua yang diajarkan ini satu set mata kuliah lulus. Dapatlah dia skor berapa, misalnya dapat kredit. Dan itu bisa diakui oleh kampus lain gitu. Nah, kedepannya misalnya suatu saat misal dia ngambil ngambil S2, kalau diterima S2 misal. Ada mata kuliah itu. Tinggal ditransfer, gitu ya. Ya. Misal gitu kayak gitu. Nah sehingga ini pendidikan jadi inklusif, bisa untuk semua gitu. Kalau untuk dapat degree saringan sangat ketat, sehingga tidak semua orang bisa diterima, kan paling tidak hanya 10.000 orang rakyat Indonesia yang diterima di UI setiap tahunnya. Tetapi dengan dibuka pendidikan digital open seperti itu, jutaan orang bisa ngambil mata kuliah itu di Universitas Indonesia tanpa terkendala dengan harus menjadi mahasiswa Universitas Indonesia kan itu. Kalau melihat perkembangan UI sekarang nih Prof, problem apa yang sudah diidentifikasi Prof Heri dan harus segera dikerjakan tahun ini misalnya, nggak perlu nunggu 3 tahun, 2 tahun, 5 tahun lagi. Ya. Nah jadi tadi seperti tadi yang sampaikan ya, kita menginginkan pendidikan itu bisa dinikmati oleh seluruh bangsa kita, apalagi yang berhasil menembus masuk Universitas Indonesia tanpa perlu memikirkan biaya. Itu paling concern kami, Prof. Ya. Mahal. Betul. Tanpa memikirkan biaya. Jadi gini, kalau pendidikan yang berkualitas pasti mahal. Tinggal siapa yang bayar, kan gitu ya. Iya. Kalau diri sendiri yang bayar kan mahal, ya. Tetapi kalau yang bayar itu adalah sponsor, kan jadi gratis kan, karena ada yang bayar kan sponsor. Beasiswa jadi gratis kan, tapi ada yang bayarin beasiswa. Nah, kita menuju ke sana dengan 2 strategi, di antara satu strategi adalah dana abadi. Ya. Jadi bayangkan kemarin kita misal menerima mahasiswa dari NTT ya. Saat saya kemarin pidato di wisuda, kita sampaikan ada mahasiswi dari NTT mendaftar ke Universitas Indonesia. Mendaftarnya aja dia nggak mau orang tahu. Bagi dia mimpi ini terlalu besar. Iya. Yang tahu adalah dia mau gurunya aja. Ke orang tua pun nggak ngasih tahu, ke teman-temannya nggak ngasih tahu. Bayangkan, dia daftar ke psikologi UI. Ya, diam-diam. Terus kemudian diterima. Ya, diterima di psikologi UI. Berikutnya adalah kan dia bingung gimana berangkatnya. Ya, berangkatnya aja tadi mimpi aja diterima aja enggak gitu. Diterima ya. Nah, kemudian untuk berangkat juga dia bingung kan gitu. Nah, kita kirimlah direktur kemahasiswaan kita ke sana ya. Bawa ke sini dan kita cariin beasiswa misal seperti itu. Nah, jadi misal untuk yang seperti ini itu kita tadi dibantu mencari beasiswa ya, bukan langsung dibiayai UI ya, bukan ya. Jadi pertama kita carikan beasiswa dari ekosistem kita. Ya, kan sama saja dengan kita. Kalau dari ekosistem kita nggak dapat beasiswa, baru kita ini kan kita pastikan bahwa dia kebanyakan ekosistem tadi sudah bisa menopang ya. Ekosistem ini bisa menopang. Misal tadi kita kemarin ada masuk KIP, ya. Ternyata kita butuh 200 lagi. Kita minta tolong ke Dikti, ke Komisi 10, ya mereka bantu. Akhirnya nyariin lagi beasiswa untuk yang KIP ini. KIP ini kan beasiswa SPP-nya digratiskan. Maksudnya gratis, nggak perlu dibayarin oleh KIP kan gitu. Kemudian ada bulanannya juga, ya. Nah, misal dengan model-model seperti itu. Nah, kalau kita dana abadi kita besar, ya, kita bisa menambah porsi ini, porsi jumlah mahasiswa. Artinya dari berbagai jadi kalau ada mahasiswa yang berkekurangan itu kita nggak perlu pusing lagi, kita tinggal penuhi dari dana abadi misal seperti itu. Terus yang berikutnya adalah dari meningkatkan pendapatan yang non UKT. Jadi kita juga inginnya seperti di negara lain, mungkin Eropa ya misalnya, mereka kan nggak ada SPP sangat rendah ya bagi bangsanya sendiri ya. Tapi kalau bangsa asing kan bayar ya. Nah,
itu ada banyak aset-aset universitas yang masih tidur, artinya nggak produktif, utamanya lahan. Ya. Nah, UI misal memiliki perbatasan tanah UI dengan jalan tol 2 kilometer, ya, dengan jalan LKJ, Kompas juga nih, gitu ya. Nah, itu kalau dikembangkan menjadi Central Business District baru, ya, itu bisa menghasilkan dana yang kemudian bisa menjadi subsidi bagi UKT mahasiswa yang nggak mampu. Jadi mahasiswa yang nggak mampu ini kita bisa berstrategi dari dana abadi dari pendapatan UI yang berasal dari unit usaha. Ya. Nah, ini yang sekarang sedang kita lakukan dengan cepat ini. Makanya bulan Januari kita bermohon ke Menteri PU untuk membuka exit jalan tol masuk UI, khususnya langsung ke rumah sakit. Ya. Dan langsung dengan exit tol masuk rumah sakit itu akan membuka ke perbatasan, ke tanah yang akan menjadi Central Business District barunya UI tadi. Ya. Nah, ini alhamdulillah udah disetujui oleh Menteri PU ya 2 bulan lalu, dan sekarang kita lagi melakukan detail desain dan langkah-langkah ke arah sana. Jadi produktivitas aset, dana abadi, ya. Kemudian ada berikutnya internasionalisasi. Jadi ya, ciri universitas bagus itu menjadi destinasi bagi mahasiswa asing untuk belajar. Jadi kita baru itu yang mau ditarget UI ke depannya. Iya, jadi destinasi untuk mahasiswa internasional ya. Untuk datang belajar di sini. Dan kita juga harus melihat dua sisi. Satu sisi adalah kalau mahasiswa asing datang ke kita, artinya kita tuh dipandang bagus oleh orang lain kan gitu. Bukan dipandang bagus oleh diri sendiri. Ya kan? Kalau dipandang bagus oleh diri sendiri kan nggak lucu, ya. Kalau orang asing datang ke kita, artinya orang lain tuh pandang kita bagus ya, mereka belajar di sini kan gitu. Yeah. Nah, kemudian yang kedua, kalau orang asing datang ke kita, mereka berbiaya sendiri, itu kan jadi devisa sendiri, yang kemudian bisa mensubsidi kembali mahasiswa yang nggak mampu tadi. Gitu, gitu. Jadi ini bagian dari pengembangan tadi ya, world class university itu ya. Betul. Nah, di dalam konteks ini selain tadi ya menginvite mahasiswa-mahasiswa internasional itu, apa yang akan dilakukan UI biar bisa berkompetisi dengan universitas top dunia yang mereka biasanya menjadi pabrik inovasi ya. Nah, UI nanti mau jadi apa nih? Setidaknya jargonnya UI ke depan itu seperti apa? Ya. Jadi kita merebranding kembali UI ya. UI ini kita sekarang rebranding kepanjangannya UI Unggul Impactful. Untuk Indonesia ya. Jadi kalau rankingan itu baru unggul gitu. Berikutnya ada pertanyaan, impact-nya apa? Kan gitu. Paham. Impact-nya apa? Betul. Seperti tadi. UI universitas terbaik kan baru unggul. Iya. Impact-nya apa? Berarti kalau UI ini universitas terbaik, itu kan excellent ya, unggul. Berarti UI harus menjadi destinasi bagi mahasiswa asing untuk belajar di sini. Menjadi destinasi bagi berbagai entitas ya, baik akademiks ya, universitas lainnya, dunia usaha, dunia industri, untuk bekerja sama ya, mengembangkan berbagai riset inovasi, problem solving, ataupun berbagai services kerjasama lainnya. Itu akan menjadi destinasi. Itu adalah ukuran dari impactful-nya. Dan kemudian UI juga harus memiliki impact tadi, berkontribusi bagi bangsa dan negara. Ya, UI ini kalau di statuta dan RPJM-nya ini kan UI ini memposisikan sebagai guru bangsa. Ya, jadi UI ini harus berkontribusi dalam memberikan masukan untuk kebijakan negara, kebijakan pemerintah, harus berkontribusi bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi, berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan melalui berbagai riset inovasi, kajian policy yang dihasilkannya, sehingga kemudian mewarnai itu semua. Nah, kemudian lebih jauh lagi, tidak hanya di level nasional,
UI juga harus berkontribusi dalam pembangunan dan pengembangan peradaban dunia. Nah, seperti itu. Nah, itu ke arah sana. Jadi dari yang kecil ke arah nasional, ke arah internasional, impact-nya gitu kayak gitu. Nah, itu sebesar-besar untuk siapa? UI untuk Indonesia gitu. Okay. Jadi semua kontribusi ini, kontribusi bagi pengembangan universitas, kontribusi bagi pengembangan negara, kontribusi bagi peradaban dunia dan globalnya, ini sepenuhnya untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Nah, inilah yang mau UI lakukan gitu. Kita bukan lagi menara gading, tapi kita memang unggul, tetapi kita ingin melakukan pengukuran atas impactfulnya UI terhadap semua itu. Dari visi yang Prof. Heri tadi sampaikan, mulai dari entrepreneurship, riset berdampak, global competitiveness misalnya, good governance juga. Nah, kalau ada mahasiswa UI yang mendengarkan ini dan dia bertanya misalnya, Prof, saya nanti 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lagi saya akan lulus dari UI. Nah, masa depan apa yang UI janjikan untuk saya? Prof. Heri, gimana jawabnya? Ya, kalau saya berarti gini, ya, bukan masa depan yang UI janjikan, ya, justru apa yang bisa kamu lakukan setelah kamu selesai kuliah di UI dalam melakukan perubahan atau menatap masa depan kamu, gitu kan. Jadi logikanya begini, ya, harusnya tadi saya udah mencontohkan ya. Kita nggak mencontohkan ke orang lain lah, diri kita aja sendiri ya. Kita sebagai ini siswa SMA masuk UI, mengalami proses pendidikan 4 tahun ya. Selesai 4 tahun ini dia harus menjadi seorang yang berdaya saing gitu kayak gitu ya. Jadi berikutnya kalau dia mau kerja ya gitu ya. Kalau dia mau melamar pekerjaan, melakukan langkah-langkah yang logik dengan semua yang dia dapatkan selama 4 tahun, 100% saya yakin dia dapat kerja. Saya udah mencontohkan, saya nobody, ya kan? Betul. Nobody dari kampung. No privilege. Saya lulus Agustus, bulan Juni, dan saya masih teringat sekarang, ya. Saya dokumentasikan dengan baik kontrak kerja saat itu. 22 Juni saya udah kerja di perusahaan internasional. Ya. Itu anak dari kampung. Apalagi anak-anak sekarang dengan bahasa Inggris lebih bagus. Jadi tinggal kemauannya untuk berjuang. Karena bagi lulusan UI sekarang bukan lagi bertanya apa yang diberikan oleh UI kepada dia ya, tapi apa yang dia sumbangkan dia kepada UI dan Indonesia ya, gitu. Betul, ya, Prof. Bagi UI dan Indonesia, apa yang kamu bisa lakukan untuk Indonesia, dan saya yakin kamu pasti bisa berdaya. Jangan dibalik ya ininya ya, ekspektasinya ya. Masa UI saya yakin mahasiswa dan menjadi alumni yang berdaya. Mereka dari awal, misal kalian ini bagusnya, mereka misal dia mau menyuarakan perubahan untuk negara dan lain-lain. Ya, kalau kemudian setelah lulus mereka nggak tahu apa yang harus diperbuat, berarti kita yang gagal dalam mendidik mereka. Oke, kita sambung ke refleksi untuk Indonesia, Prof. Tadi karena UI ternyata di rebranding juga untuk Indonesia. Nah, kalau kita meneropong Indonesia Emas 2045 nanti, Prof, itu kan cuman tinggal beberapa tahun lagi, 20-an tahun lagi ya. Nah, anak-anak SD SMP hari ini nanti mereka akan menjadi pemimpinnya saat itu. Nah, sementara peta saat ini minat ke sains atau ke STEM, sains, teknologi, engineering, matematika itu masih rendah, Prof. Dan juga skor bisa di Indonesia itu kan skor PISA-nya kan juga rendah. Nah, menurut Prof. Heri, skill dasar apa yang perlu disiapkan untuk anak-anak sekarang ini biar mereka itu nanti siap untuk menjadi pemimpin kita di 2045 ya? Kalau kita lihat ya, kalau kurikulum Indonesia udah jago ya, banyak kurikulum ya. Kurikulum gonta-ganti ini sudah benchmark kemana-mana. Yang kita perlukan sekarang adalah tadi ekosistem tadi ya. Jadi gini ya, sekarang pemerintah udah bagus bikin sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Intinya kan ingin membuat sekolah yang memiliki standar tertentu yang memenuhi syarat qualified untuk menghasilkan lulusan yang
bagus kan gitu kira-kira. Nah jadi gini, kalau kita lihat misalnya di Jepang, ya ini dulu sekolah di Jepang saya ngeliat ini. Jadi kalau sekolah dari SD, SMP, SMA itu, mereka tuh punya standar. Kalau sekolah itu harus seperti apa? Ya, satu sekolah itu misalnya ada lapangannya, ada ada lapangan bola, ada lapangan atletiknya, ada kolam renang. Jadi satu sekolah itu ada standarnya. Kalau seluruh sekolah di Indonesia ya dibuatkan standar yang sama, kualitas yang sama, tidak ada lagi sekolah favorit. Betul. Karena semuanya udah favorit. Udah favorit. Nah gitu. Jadi kalau masih ada sekolah favorit, itu ya, berarti masih ada kesenjangan. masih ada kesenjangan, belum merata. Jadi mereduksi sekolah favorit dengan membuat semuanya menjadi favorit, gitu ya. Mereduksi kesenjangan antar sekolah ini. Artinya sekolah di Aceh dengan sekolah di Jakarta, dengan sekolah di Papua, dengan sekolah di Maluku, di NTT, semua memiliki kualitas yang sama. Itu sebenarnya sekedar utopia atau sebenarnya bisa kita lakukan, Prof? Bisa dilakukan, saya yakin itu bisa. Ya. Nah ini dimulai dengan tadi ekosistemnya dibuat. Ya. Nah misal contoh pertanyaan ini, ya, kenapa orang nggak milih jadi guru? Ya. Tapi milih kerja konten kreator kita jadinya sekarang. Bisa kayak gitu. Ya, justru orang-orang terbaik itu mungkin harusnya memilih profesi jadi guru karena dia mencetak generasi muda yang ke depan. Karena apa? Karena kompensasi menjadi guru itu jauh lebih rendah, tidak punya kepastian dibanding misal profesi insinyur misalnya itu. Sehingga akhirnya orang-orang terbaik milihnya ke arah insinyur, hukum, pengacara ataupun tadi kerja di dunia usaha, dunia industri. Nah, artinya ekosistemnya harus kita perbaiki. Jadi infrastrukturnya kita buat, kita buat standar yang sama seluruh Indonesia. Kemudian SDM yang menjadi garda terdepan dalam mendidik siswa SD, SMP, SMA juga kemudian dibentuk ekosistem sehingga orang-orang terbaik mau masuk ke sana. Gitu. Kalau itu tidak terjadi, ekosistemnya nggak bisa akan jalan. Nggak akan bisa jalan. Karena sekarang itu kalau kita lihat ya, bottleneck kita di guru sebenarnya ya, Prof ya. Guru dan infrastruktur. Infrastruktur sekolah. Guru hebat, tapi misal sekolahnya cuma ada ruangan doang satu, nggak ada laboratorium, nggak ada perpustakaan, bagaimana dia? Kan? Jadi minimum standar itu terpenuhi plus SDM yang mumpuni. Nah itu yang kita perlukan dan kemudian support untuk itu semua. Gitu. Ini kalau kita lihat ya, misalnya yang masuk UI itu kalau kita lihat dari SMA yang terbaik kan gitu. Betul. Yang dari SMA terbaik ini dia dari SMP yang terbaik kan gitu. Yang masuk SMP terbaik ini dari SD yang terbaik. Yang masuk UI yang afirmasi selain yang terbaik tadi ada juga ya kan? Banyak, maksudnya kalau kita bisa general ya. Ya. In general memang mereka yang terbaik dari sekolah-sekolah yang terbaik. Nah, makanya kita ada afirmasi misal tadi PPKB, prestasi dan pemerataan kesempatan belajar, supaya tadi yang dari berbagai wilayah Indonesia tetap bisa masuk UI dengan jalur prestasi dan pemerataan kesempatan belajar. Jadi misal ranking 1 di misal tadi ya di NTT tadi. Dengan ranking 20 di Jakarta, jangan-jangan kemampuan akademiknya lebih rendah di sana karena bukan karena manusianya lebih kurang potensinya, tapi mungkin kurang terekspos dengan pembelajaran dan fasilitas yang lebih baik. Yang di sini bimbel terus kan. Kalau di sana udah sekolah mungkin ke ladang, nyangkul, mana ada kesempatan itu kayak gitu kan. Seperti tadi misal saya, di masa kecil saya merasakan saat SD apa yang diomongkan guru yang kita dengerin kan gitu. Kebetulan gurunya bagus kan gitu. Coba kalau gurunya nggak bagus, mungkin saya juga nggak sekolah gitu. Nah, pas masuk SMP kompetitif, baru butuh buku ini kan. Nah sementara yang berada di daerah remote, jangan-jangan buku aja nggak ada, gitu. Guru nggak ada lagi, lebih repot lagi kalau guru nggak ada contoh yang kemudian bisa membuat dia memacu ke depan. Karena kita merasakan bahwa
figur seorang guru itu akan sangat berpengaruh kepada anak didiknya, apalagi anak-anak SD ya, yang kemudian ke depan dia ingin jadi apa, gitu kayak gitu. Iya betul, Ya. betul. Tanpa figur yang baik dan kemudian menjadi panutan, mimpi itu hilang. Iya, dia Gitu pembuka kan. mimpi guru itu. Betul, ya. pembuka Seperti mimpi. yang dialami Prof Heri Betul. juga ya. Makanya kalau nggak ketemu, saya pikir Guru tadi. guru tadi mungkin juga, kita juga mungkin Iya, selesai mimpinya ya. Iya, bahkan nggak pernah punya mimpi gitu, Iya, gitu. betul. Jangan-jangan gitu kan gitu. Nah, Prof, ini kita nyambung ke produk atau hasil didikan dari kampus-kampus besar termasuk UI. Nah, banyak yang menuding ya, kampus tuh kini lebih sibuk mencetak pekerja dibanding pemikir gitu ya. Nah, kampus seharusnya kan menjadi tempat lahirnya ide dan juga sudah menjadi kekasan kampus itu gudangnya perlawanan kaum intelek gitu ya. Nah, tapi dianggapnya sekarang ini menjadi pabrik tenaga kerja. Nah, apakah Prof Heri melihat ini sebagai bentuk kemajuan atau justru ini kehilangan roh idealisme sebuah kampus? Dari sisi lain memang lulusan UI itu cepat terserap tenaga kerjanya gitu, Prof. Gimana melihat tudingan ini, Prof? Ya, ini sebenarnya ada dua tudingan yang saling bertentangan. Tudingan pertama tadi ya, ini nggak berkembang kreativitas, pemikiran kritis ya, dan hanya menyetak pekerja. Di sisi lain ada yang menuding juga universitas jangan di Menara Gading. Iya, betul. Kemudian ini tolong cetak lulusan yang siap kerja kan gitu. Link and match gitu ya. Lulusannya belum siap kerja kan ini kan tuduhan yang bertentangan ya. Iya, iya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat ya sekali lagi universitas ini tadi ya, ini ada proses pendidikan. Ya. Itu lulus gitu ya. Itu nggak ada sebenarnya lulusan yang kemudian memiliki pengalaman yang kemudian langsung bisa diterapkan di tempat kerjanya 100%. Yang dia pelajari itu belum tentu sesuai dengan tempat pekerjaan walaupun bidangnya sama. Misalnya, saya di teknik kimia kerja di pabrik kimia gitu ya. Itu 144 SKS yang saya pelajari belum tentu 144-nya itu teraplikasikan ya. Mungkin hanya sebagian aja walaupun di bidang yang terkait. Jadi sebenarnya yang dicetak itu tadi pengetahuan, logic thinking, ya, kepribadian orang yang kemudian siap beradaptasi, siap bekerja, siap berinovasi, berinovasi, siap beradaptasi. Jadi pada saat dia lulus, dia kerja sesuai dengan bidang dia, ataupun bahkan ada yang tidak sesuai bidang dia ya kan, banyak juga dari engineering masuk bank misalnya gitu ya, kan nggak sesuai bidang dia. Tetapi daya adaptasi inilah yang kemudian dia miliki, daya nalar, daya analytical, daya analisis, daya logic thinking ya, yang kemudian itu dia miliki, dia bawa kemana-mana dalam dirinya, yang kemudian dimanapun dia cepat beradaptasi. Kalau sesuai dengan bidang keilmuan lebih cepat lagi, gitu kayak gitu ya. Iya. Dan itulah dia dimanapun sama seperti itu. Orang kerja pasti ada training lagi, ya. Tetapi seberapa cepat dia beradaptasi itulah yang membedakan antara lulusan kita dengan lulusan yang lain. Oke, Prof. Banyak orang yang bilang masalah di Indonesia itu sebenarnya bukan kekurangan talenta, tapi kekurangan orang-orang yang mau menyelesaikan masalah. Problem solvernya itu dikit banget. Gimana Prof Heri bisa melihat ini biar kita segera move on gitu dari krisis yang saat ini? Nah, sebenarnya saat ini juga ini sedang krisis talent atau leadership atau krisis lain. Ya. Ini kalau kita lihat betul orang pintar di kita nggak kekurangan banyak orang pintar ya. Dan kalau kita lihat ini kan lebih ke ada perubahan zaman ini. Dari tadi orang yang misalnya kalau merumuskan sesuatu orang ketemu, duduk bareng berdiskusi ya. Dari kemudian sekarang orang nggak bertemu lagi tapi online gitu.
mungkin disitu berdiskusi juga, tapi diskusinya udah beda dengan saat diskusi offline dengan online kan gitu ya. Nah, mengenai problem solving ya, kita nggak bisa menyamakannya dengan problem solving sekarang dengan problem solving di masa lalu, gitu kayak gitu. Ya. Nah, sekarang kondisi udah jauh berbeda dengan kondisi perkembangan teknologi tadi. Ya. Nah, justru sekarang adalah bagaimana ya talent kita ini, gitu ya, itu bisa kemudian bahkan gitu ya, kita tidak perlu lagi melihat skup lokal UI ya Indonesia, tapi kita lihat global gitu kayak gitu. Jadi pelajari hal-hal yang kemudian mungkin di kita nggak ada, ini tersebar semua di seluruh dunia gitu. Ya, misal contoh tadi bicara mengenai AI, robot, ya, dan lain-lain. Di kita masih jurusan teknik elektro, misal. Mungkin di tempat lain jurusannya udah mekatronik, robot, artificial intelligence. Di kita udah mulai nih ada jurusan AI ya, di UI sudah ada jurusan Pasilkom, AI ya. Di Pasilkom udah mulai didirikan mulai tahun ini ya. Oke. Ya. Nah, ini problem solving itu perlu dilihat secara komprehensif. Problemnya apa, solusinya apa, gitu kayak gitu ya. Nah, karena nggak bisa digeneralisir gitu. Kalau harus kita lihat secara segmented, ini terkait dengan spesifik problematikanya apa, sehingga ibaratnya kalau diagnosa, dokter mendiagnosa, dia salah mendiagnosa penyakitnya apa, obatnya juga kan keliru. Jadi dia harus bisa memastikan ini sakitnya ini, ya, sehingga dia harus melakukan pengecekan secara komprehensif sehingga diagnosa dia nggak keliru, sehingga obatnya juga nggak keliru kan gitu. Ya. Ya, Prof, ini nanti bisa closing sekalian. Kan dari segala capaian Prof Heri tadi yang sudah didapatkan gitu ya, profesor termuda di Fakultas Teknik UI gitu ya, sekarang sudah menjabat sebagai rektor dan berada di pusaran Indonesia gitu ya. Nah, ketika kita bicara dampak yang menjadi concern Prof Heri itu, dampak yang ingin Prof ciptakan dari kepemimpinan Prof Heri ini sebenarnya apa, dan ketika nanti sudah menjabat, Prof Heri itu pengen dikenang sebagai pemikiran di bidang apa gitu. Ya. Jadi pertama ya, kita ingin membuka pendidikan yang inklusif. Artinya UI kan ini dalam pendidikan agak semakin mengusut berubah. Namanya Indonesia, faktualnya Jabotabek. Ya, ini kita mau kembalikan UI ini mahasiswanya dari seluruh Indonesia. Kita akan pastikan 500 tiap kota kabupaten sama saya menjabat ada yang kuliah di UI. Ya, kita akan pastikan melalui berbagai jalur ya. Berbagai jalur. Makanya kita jalur PPKB ini kita akan manfaatkan betul untuk menutup kekurangan di mana apabila ada kota kabupaten yang mahasiswa belum ada di UI, kita akan jemput. Sehingga selama kepemimpinan saya nanti selesai ya, itu seluruh kota kabupaten ada mahasiswa di sini. Nggak usah jauh-jauh ya, Jawa Barat, ya, Banjar ya, kota Banjar, Jawa Barat ada tuh kota Baru yang mana? Ada, itu nggak ada mahasiswanya di UI. Sukabumi pasti ada ya. Sukabumi ada, ya Banjar ini yang dekat aja, ya. Itu apalagi yang di daerah lain gitu kan gitu. Yang di Jawa Barat aja ada satu kota yang nggak ada mahasiswanya. Gitu itu secara hitung-hitungan bisa direalisasikan. Ya. Semua kabupaten kota ada perwakilan. Mahasiswa UI itu kita terima 10.000 setiap tahun S1. Sehingga sangat mungkin ya. Kalau 500 kan cuma 5%. Ya. 5% merem aja harusnya. Bisa kita realisasikan. Iya. Nah, terus yang kedua adalah mimpinya ini seluruh mahasiswa UI itu tadi yang masuk melalui ini, kalau bisa UKT itu gratis. Betul, harapan kita semua. Ya. Jadi satu tadi ya, seluruh
wilayah terwakili. Yang kedua UKT UKT gratis. gratis. Nah, gimana cara merealisasikan UKT gratis ini? Sekarang saya baru bisa menggratiskan misalnya untuk anak dosen dan karyawan. Anak dosen dan karyawan yang berhasil masuk UI melalui jalur SNBT kita gratiskan. Karena kita kemampuannya baru segitu, baru segitu. Tapi ke depannya kalau tadi dana abadi kita, ya kita udah ngitung, kalau kita punya dana abadi 10 triliun, sekarang terkumpul berapa? Baru 200 miliar. Panggilan buat para alumni UI ya. Makanya orang mengecam saya mengenai dana abadi, istilahkan aja. Tapi selama saya direktur selama 10 bulan, saya dapat dana abadi tambahan sekitar 60 miliar. Dari awalnya 193, sekarang udah 250. 60 miliar saya dapat. Ya. Nah ini kita ngitung berapa besar dana abadi yang kita perlukan supaya kita bisa menggratiskan UKT untuk mahasiswa S1 tentunya ya, yang melalui jalur nasional. Bukan jalur mandiri. Kalau jalur mandiri ya dia harus berbayar. Tapi jalur nasional itu kita inginnya karena di situ talent kita. Talent terbaik ya. Kita harus apresiasi mereka, talent terbaik masuk UI, kita ingin dia katalisator pembangunan masing-masing daerahnya. Betul. Nah, kalau kita punya dana abadi 10 triliun, hasil kelolaannya kan 600 miliar. Cukup ya itu, Prof. Itu baru cukup untuk menggratiskan kira-kira 5.000 orang. Ya. Masih ada 5.000 yang dia berjuang sendiri di jalur 5.000 yang mandiri aja gitu. Ini yang jalur ini yang kita, artinya dengan 10 T kita bisa gratiskan UKT mahasiswa UI yang tapi minimal top. Yang mandiri juga bisa berkurang lah angka UKT-nya ya, Prof ya. Ya, jadi sebenarnya kalau yang mandiri itu dia membayar sesuai. Kalau perlu nggak usah ada mandiri, ya. Ya kan, semua nasional aja udah, gitu. Iya. Ya, jadi cream of the cream. Ya, kan kita sebenarnya kan universitas bukan mandiri karena universitas kekurangan dana untuk menutup overhead biaya operasionalnya kan gitu. Ya, kalau biaya operasionalnya udah dipenuhi gitu ya, semua udah tersedia, ngapain buka mandiri? Mungkin zaman tahun saya kuliah dulu, ya nggak ada jalur mandiri. Oke. Terakhir Prof, closing untuk para calon mahasiswa maupun sekarang yang sudah menjadi mahasiswa UI, silakan. Ya untuk seluruh mahasiswa UI, calon mahasiswa UI ya. UI menantikan talent-talent terbaik untuk menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia. Jadi para siswa SMA yang terbaik dan memiliki mimpi untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik bagi dirinya, keluarganya, maupun berkontribusi bagi bangsa dan negara. Welcome datang ke Universitas Indonesia. Jangan takut untuk mendaftar ke UI, ya. Tidak ada ceritanya di UI DO karena nggak punya biaya. Ya. Jamin ya, Prof ya? Dijamin, ya. Selama kalian ada yang terbaik, kalian bisa diterima di UI, nggak usah khawatir dengan biaya. Yang kedua adalah bagi mahasiswa kita, ya. Nah, mahasiswa kita, ya, kalian adalah mahasiswa yang sudah tersaring dengan seleksi yang ketat, mahasiswa yang memiliki kualifikasi terbaik. Ini adalah baru potensi, ya. Saat jadi mahasiswa jangan terlena dengan dunia kemahasiswaan juga bukan dunia yang mudah, ya. Nah, jadi optimalkan selama menjadi mahasiswa untuk mengisi hati kalian dengan akhlak yang mulia. Isi kepala kalian dengan ilmu yang bermanfaat, ya. Isi tangan kalian dengan kekuatan kan gitu, sehingga kalian menjadi alumni yang unggul dan impactful untuk Indonesia. Itu aja. Makasih. Oke, terima kasih Prof. Hari ini kita belajar dari Prof Heri bahwa masa depan itu bukan sekedar privilege, malah bukan privilege. Prof Heri nggak punya privilege ketika kecil. Beliau bahkan meniti setiap jenjang pendidikan itu dengan beasiswa. Tadi sudah diceritakan. Ke S2, S3 pun juga bertumbuh pada
beasiswa. Kita akan tagih tadi komitmen Prof. Hedi untuk calon mahasiswa maupun mahasiswa UI, tidak akan ada yang DO hanya karena persoalan finansial ya Prof ya. Nah, orang-orang yang seperti Prof Hedi ini komitmennya yang terus mungkin bisa menyalakan harapan buat Indonesia ya. Beliau ini dari Sukabumi melalang ke Jepang, ke laboratorium, dan sekarang berada di posisi sebagai rektor. Nah, Prof Hedi Hermansyah ini tidak hanya meneliti enzim sebagai biokatalis, tapi beliau juga memahami juga bagaimana caranya bangsa ini bergerak. Harapannya seperti itu. Terima kasih Prof. Terima kasih sudah menjadi katalis bagi perubahan masa depan Indonesia ini ya. Kalau obrolan ini bisa memantik sesuatu dari audiens kita, keingintahuan, keresahan, ataupun keberanian, artinya kita semua masih diberi anugerah untuk menyalakan sesuatu ya di dalam pikiran kita. Nah, mari kita jaga apinya karena Indonesia butuh itu. Sampai jumpa di Naratama episode berikutnya.